Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. nggak boleh sambil makan dan juga lainnya. Nggak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih di awal tahun, di ibadah pertama di tahun 2022. Gimana kali? Kemarin ngerayain Natal sama ngerayain tahun barunya, pasti seru dong. Nah adik-adik, karena masih suasana Natal, karena ini mau ngucapin dulu Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru 2022. Agar seluruh adik-adik diberkati Tuhan dan selalu sehat dan tambah pinter deh. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya adik-adik. Siapkan adik-adik untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan, terus menerima urapan Roh Kudus. Nah adik-adik, kita mulai doanya ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk di tahun baru ini Bapa, di tahun 2022 Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua ya, agar kami menjadi anak yang lebih baik lagi dan juga makin cinta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadah hari ini, urapi semua kakak sekolah minggu yang membawakan ibadah online hari ini. Dan juga Tuhan, urapi hati kami, pikiran kami, biar kami lebih lagi sungguh-sungguh untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, urapi ibadah hari ini ya, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sungguh baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yang siap untuk ibadah hari ini katakan amin. Nah adik-adik, karena suasananya masih Natal nih ya, kita nyanyi lagu Natal ya adik-adik. Penuh dengan sukacita, penuh dengan senyum, gembira. Dan juga di awal tahun ini harus semangat adik-adik. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung lahirnya Al-Masih. Siapkan kalian Tuhan Yesus. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung lahirnya Al-Masih. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Adik-adik, walaupun di tahun 2022, tetap ya Tuhan Yesus yang terhebat, Tuhan Yesus yang terkuat dari segala superhero di dunia ini. Pokoknya paling keren deh Tuhan Yesus. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Yang mana adik-adik? Tuhan Yesus hebat. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat,
adik-adik, di awal tahun ini, di ibadah yang pertama ini, kalau adik-adik mau ngasih persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kirimin aja nih ya persembahan adik-adik lewat rekening yang ada di layar adik-adik. Bilang sama mami papi adik-adik ya. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, saatnya kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Fokus sama firman Tuhan, fokus sama Tuhan Yesus. Siapin juga ya Alkitabnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan sesuai dengan rencanamu Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik pinter sekali ya. Minggu pertama di tahun yang baru, tahun berapa nih? Tahun 2022 ya. Kalian sudah beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Memang Tuhan bilang kan harus mulai sama-sama dengan Tuhan ya. Adik-adik pinter deh. Hari ini sudah ibadah anak hari Minggu bersama Tuhan Yesus pada minggu yang pertama. Adik-adik ini tahun keberapa? Tahun 2022 ya, tahun baru. Nah adik-adik, minggu yang lalu kita merayakan apa? Merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah Tuhan Yesus waktu itu masih bayi. Nah hari ini kakak mau
berkata mengenai Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun. 12 tahun itu udah besar ya. Siapa yang sini umurnya 12 tahun? Atau 10 tahun? Nah, udah besar ya. Nggak seperti bayi lagi. Nah, waktu Tuhan Yesus masih bayi, dia terus bertumbuh sampai umur 12 diasuh sama orang tuanya. Siapa nama orang tuanya? Maria dan Yusuf. Nah, adik-adik, setiap tahun di Yerusalem ada perayaan Paskah dan itu selalu harus diikuti oleh orang-orang Yahudi. Nah, Maria dan Yusuf juga setiap tahun pergi ke Yerusalem mengadakan perayaan Paskah di Yerusalem. Di sana mereka pergi ke Bait Allah, lalu berdoa di sana ya. Nah, karena semua orang Yahudi pergi ke Yerusalem, jadi di Yerusalem tuh ramai sekali, banyak orang adik-adik. Penuh orang. Bayangin adik-adik pernah melihat nggak ada satu pertandingan sepak bola atau pertunjukan kesenian yang orangnya banyak sekali, pengunjungnya banyak sekali. Ramai ya, orangnya banyak sekali. Nah, demikian juga dengan Maria dan Yusuf. Mereka membawa Yesus yang berumur 12 tahun ikut serta dengan mereka merayakan Paskah di Bait Allah di Yerusalem. Nah, Bait Allah atau sekarang disebutnya gereja ya, adik-adik. Nah, jadi mereka pergi sama-sama ramai-ramai ke Yerusalem. Nah, karena Yesus sudah berumur 12 tahun, jadi dia tidak dituntun lagi sama mama papanya, sama bapak ibunya, enggak. Dia jalan sendiri. Maria dan Yusuf juga jalan sendiri. Nah, waktu berdoa, Maria dan Yusuf berdoa sendiri di tempat yang lain. Yesus berdoa sendiri di tempat yang lain. Nah, setelah rame-rame mereka juga gak ingat lagi di mana Yesus, di mana Maria, di mana Yusuf ya. Akhirnya setelah selesai, Maria dan Yusuf mau pulang. Mereka pulang, mereka pikir, Yesus pasti nanti ikut pulang. Dia mungkin sama teman-temannya atau mungkin ikut keluarga yang lain. Yuk kita pulang aja, Maria dan Yusuf mengatakan. Lalu mereka pulang. Berjalanlah mereka. Jauh loh adik-adik. Dari Nazaret ke Yerusalem 3 hari perjalanan loh. Capek nggak? Capek ya? Wah, capek adik-adik. Nah, waktu itu Maria dan Yusuf berjalan pulang. Baru sehari mereka berjalan, mereka bingung. Nah, Yesus di mana katanya? Dia cari di antara orang-orang yang di belakang mereka, di sekitar mereka. Nggak ada. Dicari di teman-temannya, nggak ada juga. Wah, di mana Yesus ya? Berjalan terus. Lama-lama khawatir Maria dan Yusuf. Yesus di mana ya? Nggak ada sama dengan kita. Sama teman-temannya nggak ada juga. Padahal orang banyak sekali, nggak bisa ketemu adik-adik. Mereka khawatir sekali. Akhirnya Maria dan Yusuf mencari-cari. Mungkin ada di omnya di sini, di pamannya di sini, atau di neneknya di sini. Nggak ada juga adik-adik. Waduh, kemana ya Yesus? Mereka khawatir. Akhirnya apa yang mereka putuskan? Mereka bilang, ayo kita balik lagi ke Yerusalem. Balik lagi. Padahal jauh sekali adik-adik. 3 hari perjalanan loh. Harus balik lagi. Tapi apa boleh buat, daripada Yesus gak ketemu, gimana nanti? Kemana dia? Akhirnya Maria dan Yusuf kembali lagi adik-adik. Jalan balik lagi sambil khawatir dan takut. Kemana dia ya? Kemana sih? Kenapa kita tinggalin dia? Kenapa kita jalan sendiri? Mereka menyalahkan diri sendiri. Terus saja mereka berjalan. Akhirnya setelah 3 hari mereka lelah sekali. Tapi mereka sampai juga ke Yerusalem. Lalu mencari-cari di antara orang-orang. Gak ketemu juga adik-adik. Akhirnya mereka pikir, coba kita ke Bait Allah. Lalu mereka pergi ke Bait Allah. Apa yang terjadi adik-adik? Mereka senang sekali. Ternyata Yesus ada di Bait Allah. Sedang apa dia? Sedang ngomong sama siapa? Sama guru-guru agama di situ, adik-adik.
Jadi dia nggak kemana-mana. Memang dari datang dia ada di bait Allah, dia berdoa di situ, dia beribadah di situ. Sesudah itu dia bercakap-cakap dengan guru-guru di situ, dengan guru-guru agama di situ, dengan nabi-nabi di situ, rabi-rabi di situ. Aduh, lalu Maria mengatakan, "Hei, Yesus, mengapa engkau tidak ingat kami? Kenapa engkau tidak kembali bersama-sama dengan kami? Kenapa engkau lakukan ini kepada kami?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Ibu, bukankah aku memang harus ada di dalam bait Allah?" Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus menjawab seperti itu ya? Adik-adik, Yesus itu adalah anak Allah. Jadi dia mengetahui bahwa dia harus ada di bait Allah. Nah, tapi waktu dia menjawab seperti itu, Maria dan Yusuf tidak mengerti, adik-adik. Akhirnya Yesus mengambil keputusan, udah saya harus pulang bersama dengan Maria dan Yusuf, ayah dan ibuku. Lalu dia pamit sama rabi-rabi itu dan pulang. Adik-adik, akhirnya dia pulang. Tapi rabi-rabi dan guru-guru dan nabi-nabi di situ heran sekali mereka. Karena apa? Ternyata Yesus itu waktu ngobrol sama mereka banyak mengajukan pertanyaan, tapi dia juga memberikan pendapat, ya. Tapi kelihatan sekali bahwa Yesus itu pintar sekali, pandai sekali, dan dia tahu banyak mengenai firman Tuhan. Padahal umur 12 itu anak-anak baru diajarkan mengenai firman Tuhan. Seperti adik-adik juga kan diajarkan firman Tuhan di gereja, di sekolah minggu, ya. Nah, adik-adik coba kita lihat videonya, ya. Kita lihat di situ bagaimana Yesus waktu di bait Allah. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu,
Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik sudah lihat videonya. Kelihatan kan? Tuhan Yesus ngomong-ngomong sama rabi-rabi, nabi-nabi di situ. Wah, asik sekali. Dan dia kelihatan pandai sekali, bisa menjawab semua pertanyaan, bahkan bisa memberikan pendapat. Sampai rabi-rabi dan nabi-nabi di situ heran, kok ada anak umur 12 kok pandai seperti itu? Waduh, adik-adik, ternyata memang Tuhan Yesus adalah anak Allah dan dia tahu firman Tuhan banyak sekali dan dia penuh hikmat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus makin lama makin besar, bertumbuh dan menjadi nabi yang luar biasa. Dia adalah anak Allah, dia yang menyelamatkan kita. Adik-adik juga harus seperti Yesus, ya. Senang baca firman, senang membicarakan firman Tuhan, ya, senang berdoa, senang ada di Bait Allah. Nah, adik-adik, karena itu, adik-adik kalau di rumah harus sering baca firman Tuhan, harus banyak berdoa kepada Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, dan minta sama mama papa, ya, kalau mau tidur bacain dong firman Tuhan, ceritain dong cerita Alkitab sebelum tidur ya. Bilang sama mama papa, minta supaya diceritain firman Tuhan, ya, supaya adik-adik jadi pintar dan adik-adik makin mengenal Tuhan Yesus, makin mengenal Allah Bapa. Adik-adik menjadi anak-anak yang baik, yang setia, yang mengasihi Tuhan. Mau kan adik-adik? Mau ya? Nah, adik-adik, karena itu salah satu ayat yang kalian harus hafalkan adalah di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat ke-105, ya. Mazmur 119 ayat 105. Kakak bacain ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, kita tidak akan salah jalan. Kita akan berjalan di dalam terang, kita tidak berbuat salah. Kita selalu mengasihi Tuhan, mentaati firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, supaya kita bisa haus dan rindu senantiasa untuk membaca firman, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang ingatkan kita bahwa kita harus baca firman, ya. Mari kita
angkat kedua tangan kita. Kita minta supaya Roh Kudus mengurapi kita. Ya, angkat kedua tanganmu, berdoa kepada Roh Kudus, minta Roh Kudus urapi saya. Ya, kita tutup mata kita. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah berfirman kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau ingatkan kami bahwa kami harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Haus dan senantiasa baca firman Tuhan, supaya kami mengenal firman Tuhan, supaya kami menjadi pandai, kami menjadi berhikmat, supaya kami tidak salah jalan Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan di dalam terang. Tuhan, kami tidak bisa Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami minta Roh Kudus menolong kami saat ini. Roh Kudus, tolong kami supaya kami haus, rindu akan firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus, bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu, memberikan pada kami kehausan, kerinduan untuk senantiasa baca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Inarabada Santa Karamara Maralaba, Inarabada Santa Karamara Shikiaralaba. Mari adik-adik kita minta supaya Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus jamah adik-adik ini, jamah Roh Kudus masuk di dalam tubuh jiwa roh mereka. Roh Kudus bakar adik-adik dengan api Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah mereka, penuhi mereka Roh Kudus. Berikan kepada mereka urapan yang baru Roh Kudus, supaya mereka haus dan rindu akan firman-Mu dan senantiasa berjalan dengan firman-Mu Tuhan, di dalam terang-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengurapi adik-adik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik tetap angkat tanganmu. Ikutin kakak ini berdoa ya. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dapat urapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami haus dan rindu akan firman-Mu. Kami mau terus ikut bersama Tuhan Yesus. Tiap hari kami mau baca firman Tuhan. Tiap hari kami mau berdoa Tuhan. Dan pada hari Minggu yang akan datang kami mau beribadah lagi Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati adik-adik kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami adik-adik, anak-anak yang baik Tuhan Yesus, yang senantiasa mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik sekalian, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Kasih setianya, anugerahnya melimpah atas adik-adik, menjadikan adik-adik yang pandai, berhikmat, dan setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik sudah beribadah hari ini, sudah menerima berkat dari Tuhan. Minggu depan kita ketemu lagi. Amin. Shalom.